Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farah Rizal Kusuma dengan NRP 05211940000111. Saya dari Departemen Sistem Informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melakukan demonstrasi terkait Lab 4 dengan judul Creating a Forecast dengan Amazon Forecast. Nah, ini dari kelas Machine Learning. Nah, secara general, lab ini akan coba untuk membahas melakukan forecast terhadap data penjualan, di mana saya start dari retail dataset ini di antara bulan Januari hingga September 2011 untuk sebuah online retail organization. Nah, langsung saja masuk ke task yang pertama, yaitu membuka Jupyter Notebook dengan Amazon SageMaker. Oke, langsung masuk ke notebook, ke instance. Nah, service-nya sudah berjalan, sudah dibuatkan, maka saya tinggal langsung buka notebook-nya saja. Oke, baik, tampilan instance sudah terbuka. Lanjut ke task kedua, yaitu membuka Jupyter Lab Notebook instance itu sendiri. Jadi saya diarahkan untuk masuk ke folder NUS seperti biasa, kemudian masuk ke Forecast Lab. Oke, kemudian dipastikan saya juga harus menggunakan Conda Python ketiga, dan sudah sesuai. Kemudian lanjut untuk mengikuti instruksi yang ada di notebook. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu sama seperti yang sudah disebutkan, dari dataset ini diambil dari online retail dengan atribut seperti berikut, ada invoice, stock, description, dan lain-lain. Nah, kemudian instruksi yang pertama adalah kita melakukan import package. Kemudian saya coba untuk melakukan eksplorasi data untuk mendapatkan data dari online retail 2.excel ini. Tunggu beberapa saat hingga datanya didapatkan. Ya, proses impor data sudah berhasil, sudah masuk ke variable retail. Saat ini kita coba untuk melakukan examining data. Kemudian kita lihat berapa row dan kolomnya. Jadi terdapat 417 baris dan 8 kolom. Nah, saya bisa lihat tipe data dari setiap kolomnya, yaitu seperti ini. Kemudian saya bisa menampilkan 20 baris pertama seperti ini. Oke, di sini target time series-nya berupa historical time series data, di mana membutuhkan item ID, timestamp, dan demand dengan tipe data float. Oke, kita drop yang tidak dibutuhkan dan kita ambil yang saya butuhkan. Nah, kemudian saya continue. Dan sudah diupdate datanya menjadi sesuai dengan kolom yang dibutuhkan saja. Nah, terdapat indeks kolomnya berjumlah 4, yang artinya isinya ada 5 kolom, yaitu stock code, quantity, price, country, invoice data. Dan jika dicek, nah seperti ini sudah sesuai 0, 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut.
lanjut ke berikutnya, saya juga bisa lihat memfilter berdasarkan invoice date-nya, langsung dituliskan saja. Dan juga bisa memfilter hingga durasi tertentu. Jadi tanggal 1 hingga bulan 1 hingga bulan 2. Seperti itu. Kemudian saya juga bisa melihat indeks minimalnya, kapan tanggal terkecilnya, dan kapan terakhir transaksi dibuat, yaitu indeks max. Nah, kemudian saya juga bisa melakukan ekstrak tahun, bulan, dan hari berdasarkan minggunya. Kemudian saya pecah-pecah dan saya tampilkan, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada tambahan baru, year-nya 2009, month-nya 12, dan weekday name-nya. Oke, lanjut ke berikutnya, kita bisa melakukan plotting. Jadi seperti ini untuk kira-kira grafik chart-nya di tiap bulannya. Kemudian berdasarkan day order, maka muncul seperti ini. Jadi terlihat dari grafik pembelian di hari Kamis adalah pembelian yang cukup banyak. Oke, kemudian tidak semua data itu juga diperlukan dalam melakukan analisis. Jadi saya bisa melakukan cleaning dan mengurangi size dari data tersebut. Cara cukup mudah, saya tampilkan negara yang unik saja, karena jika tidak diunik, maka akan muncul kembar. Jadi saya butuh yang unik saja. Kemudian juga cukup dihitung saja berapa order yang ada di negara tersebut. Dan saya bisa memasukkan United Kingdom ke dalam filter, di mana filter itu akan disimpan ke dalam retail. Oke, lanjut. Sudah dimasukkan, jadi terdapat 3 kolom saja di dalam folder retail, dan kita lihat, nah seperti ini. Jadi data akan terlihat lebih ringkas untuk dianalisis. Kemudian saya bisa melakukan describe, terhitung seperti ini jumlah perhitungannya, kemudian unique itemnya, top, dan frekuensinya. Oke, saya bisa lakukan plotting kembali, dan jika dilihat pergerakannya seperti ini terhadap kuantitasnya. Kemudian saya deskripsikan lagi kuantitasnya, ternyata terdapat 379.000, sedangkan rata-rata di 11,4, seperti itu. Kemudian saya lakukan plotting terhadap quantity, nah jadinya muncul hasil grafis seperti ini. Oke, saya bisa lanjut. Yaitu kita akan coba untuk melakukan filter berdasarkan harga. Jadi jika dilihat berdasarkan harga seperti ini dengan standar deviasi 30,5. Kemudian saya bisa plotting untuk harganya berdasarkan invoice date. Saya ditemukan hasil seperti ini. Jadi ada traffic yang cukup tinggi di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian saya juga bisa melihat memfilter berdasarkan price yang di atas lebih dari 500. Jadi seperti ini. Dan saya ambil head, berarti artinya cuma butuh 5 saja. Kemudian saya ambil stock code-nya. Stock code yang M ini, kemudian saya deskripsikan kembali. Ya, jadinya sedikit ada perbedaan karena hanya memfilter dari tidak sama dengan stock code. Jadi yang M ini tidak di-include-kan. Namun ternyata hasilnya cukup baik, tapi max value-nya masih terlalu tinggi kesenjangannya. Jadi kita harus menginvestigasikan kembali terhadap situasi ini. Oke, muncul seperti ini. Kemudian saya juga bisa melakukan drop data yang ditampilkan. Dan saya deskripsikan kembali. Nah, muncul seperti ini. Jadi saya akan coba untuk menghapus data dengan harga yang tidak memiliki harga. Jadi harga terendah yang 000 price item ini saya hapus.
Jadi saya hitung dulu. Nah, ini kan sales price-nya 0. Kemudian bisa saya hapus. Jadi saya cara menghapus adalah mengambil yang lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 0. Kemudian saya bisa melakukan split data sama seperti lab sebelumnya. Data sudah di split, disimpan dalam 2 variabel, kemudian bisa saya tampilkan. Nah, seperti ini untuk sampel dari time series. Oke, saya coba akan untuk melakukan resample dengan menggunakan fungsi sum. Tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Proses summary-nya sudah, proses sum-nya sudah selesai. Kemudian lanjut, didapatkan quantity seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian saya lanjut ke berikutnya, yaitu melakukan resample kembali terhadap data frame yang baru berdasarkan stock code-nya. Oke, dengan tambahan indeks sebagai invoice to. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah idle. Kemudian saya tampilkan data frame-nya. Akan muncul seperti ini untuk quantity dan stock code-nya. Oke, kemudian saya kan mencoba untuk ternyata order-order itu dimasukkan terhadap single entry setiap harinya. Kemudian saya bisa filter seperti ini dengan data yang sama, jadi 745 dengan timestamp yang sama. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses set index yang baru berhasil dikelompokkan. Setelah dimasukkan ke relate time series itu, kemudian saya tampilkan. Nah, seperti ini ternyata terdapat harga yang masih none, di mana none ini berarti previous value-nya tidak ada gitu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, kenapa di sebelumnya menampilkan none? Jadi di sini kenapa ada none? Karena ada produk yang tidak dibeli di hari tersebut. Jadi misalnya produk ini tuh pada tanggal 12 tuh nggak dibeli, jadi tidak ada price-nya. Kemudian timbul pertanyaan lanjutan, yaitu bisakah kita mengganti non-values tersebut ke dalam numerical value? Jawabannya adalah bisa. Nah, seperti ini. Jadi ya begini. Oke, lanjut. Kemudian saya masukkan grup by ini, saya grup lagi dengan berdasarkan stock code-nya agar lebih mudah untuk membaca. Nah, maka akan tampilannya muncul seperti ini, yaitu sekarang lanjut ke task 4 dari Jupyter Notebook, di mana kita melakukan review terhadap creation of the forecast-nya. Nah, di sini didemonstrasikan berdasarkan API yang sudah ada. Jadi mereka membuat dataset terlebih dahulu untuk mengimpor datanya. Dengan create dataset ada beberapa parameter yang diperlukan. Jadi kayak domain, dataset type, name, frekuensi, dan skemanya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari skema. Kemudian jika kode ini diimplementasikan untuk membuat dataset, maka akan muncul seperti ini dan langsung dieksekusi saja. Nah, sedikit catatan, dataset itu adalah path dari data yang disimpan di Amazon S3 yang sudah ada di service. Kemudian langkah terakhir adalah menambahkan dataset ke dalam dataset group, yaitu dengan cara mengupdate-nya. Kemudian kita di sini juga bisa melakukan prediktor, yaitu yang akan kita uji cobakan berikut ini setelah ini. Dengan predictor name, yaitu parameternya, prefixnya, kemudian algoritmanya, dan lain-lain. Kemudian ada input, ada fitur, dan lain-lain. Nah, jika diilustrasikan, maka code yang akan dibuat itu seperti ini, yaitu harus melengkapi predictor name, algoritma ARN, forecast horizon, dan parameter yang dibutuhkan.
Nah, ini adalah contoh untuk pembuatan forecast, di mana kita bisa melakukan prediksi berdasarkan prediktor yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, setelah forecast berhasil di-generate, hasilnya dapat di-query menggunakan query forecast. Query forecast method yang sudah disediakan. Caranya adalah seperti ini. Kita bisa mengambil filter berdasarkan apa. Oke, lanjut ke task kelima, yaitu kita coba untuk melakukan forecasting sehingga forecasting itu selesai. Oke, saya coba yang pertama melakukan import. Nah, statusnya sudah idle. Kemudian saya lanjut ke ini dihubungkan dengan Amazon S3 bucket yang ada di saya. Kemudian kita akan coba untuk melakukan pembacaan data variabel yang ada di storage tersebut, dan tunggu hingga prediktor ini selesai di-generate dan statusnya sudah menjadi aktif. Oke, mari kami tunggu beberapa saat. Ya, proses dari prediktornya sudah berhasil. Kemudian saya masuk ke task 6, yaitu kita menggunakan forecast yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, saya jalankan, kemudian saya print. Nah, ini adalah dokumen yang keluar, dan coba kita plotting sesuai dengan aktualnya. Jadi saya plotting satu-satu berdasarkan invoice date, stock, dan kuantitinya. Kemudian saya juga bisa memfilter hanya kode stok yang berangka 21233. Sudah masuk ke aktual DS, dan saya coba lihat datanya di pick, maka muncul seperti ini. Maka kemudian saya bisa mencoba untuk melakukan quick plot dari data tersebut dengan menjalankan query code berikut. Kemudian ini adalah predictive value. Oke, lanjut. Kemudian kita coba untuk memplotting prediksi. Nah, saya harus melakukan generate dulu terhadap P10. Kemudian saya bisa melakukan plotting. Nah, seperti ini adalah hasil prediksi plotting. Kemudian saya lakukan prediksi kembali, melakukan dengan P50. Kemudian saya coba untuk melakukan comparing data dan melakukan import observe value dan melakukan show data frame yang baru. Nah, seperti ini. Jadi source-nya sudah aktual semua. Oke, sekarang kita tambahkan P10, P50, dan P90 value-nya. Kemudian saya membuat pivot berdasarkan data tadi dan melakukan komparasi. Jadi seperti ini untuk P10, P50, dan P90 komparasi dari timestamp-nya. Oke, lanjut. Untuk mempermudah visualisasi, saya bisa membuat chart. Nah, seperti ini. Jadi aktualnya, kenyataannya seperti ini. Dan sedangkan untuk P10, 50, dan 90 ya hampir mirip-mirip dengan kondisi aktualnya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini berdasarkan hasil, kita diharapkan ternyata berdasarkan previous chart itu kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Dan jika dilihat dari beragam data ini, hasil-hasil data ini kita bisa gunakan untuk memprediksi pola perilaku ke depannya yang bisa kita report ke organisasi tersebut. Oke, masuk ke task ke-7. Kita bisa melakukan cleaning up. Jadi biasanya untuk menghapus bila sudah selesai, kita data cleaning. Tunggu selama 60 detik. Oke, sudah
berhasil. Kemudian kita coba untuk melakukan delete predictor dan tunggu kurang lebih 1 menit. Oke, lanjut coba untuk melakukan delete dataset import dari forecast. Nah, kemudian connection masih kita live. Oke, kita juga delete yang kedua dan tunggu beberapa saat hingga 60 detik. Oke, kita lakukan forecast delete sama dengan langkah selanjutnya, kemudian jalankan timestamp kembali. Baik, karena sudah di akhir dari Jupyter Lab ini berarti sudah seluruhnya sudah saya lakukan demonstrasi. Saya akan kembali ke lab 4. Nah, di sini didapatkan konklusi bahwa kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa tahapan dalam melakukan forecast, di mana kita menggunakan Pandas untuk mempersiapkan time series data, kemudian juga melakukan Amazon Forecast untuk melakukan kegiatan prediktor untuk membuat sebuah prediktor. Kemudian kita juga menggunakan Amazon Forecast prediktor untuk membuat sebuah forecast. Dan yang terakhir, kita berhasil melakukan komparasi forecast berdasarkan tes data yang sudah ada. Nah, mungkin dari itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.